Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri kajian pada pagi hari ini. Selanjutnya, selalu beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah kajian duha rahimakumullah. Sebelumnya kami atas nama panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Siogia acara ini dilaksanakan di Masjid Nurul Mubarak. Bertepatan juga pada hari ini di PPMR diadakan acara, maka panitia memindahkan tempat ke Masjid Al Mubarak. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi niat kita untuk mengikuti kajian ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, pada Ramadan yang ke-23 ini, alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pagi hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sama-sama memulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung Al-Ustadz sudah mengarah ke masjid, bagi jamaah sekalian agar maju ke depan supaya saudara-saudara kita yang agak terlambat datang bisa mengisi di belakang. Dan mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu bisa dilihat barangkali di layar yang telah kami sediakan. Tapi kalau seandainya tidak menghalang untuk melihat sini, silakan, nggak apa-apa. Saya rasa saya tidak akan memperpanjang mukadimah karena udah lewat 10 menit ini, karena sebenarnya agenda laksanakan jam 9 dan alhamdulillah Ustadz telah berada dalam kita. Saya rasa tidak akan panjang-panjang, persilahkan Ustadz untuk menyampaikan kajiannya. Terima kasih.
Mohon bapak-bapak sekalian agar merapatkan aja Pak. Kita nggak bagi snack nih, jadi nggak ada asal kasih ruang apa-apa. Untuk ibu-ibu yang kelapa, maaf bapak-bapak di dalam, ibu di luar aja Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lailatul Qadar. Lailatu artinya malam. Qadar artinya mulia. Kalau saya mau bilang orang ini orang yang mulia, maka saya katakan rajulun lahu qadar. Qadar artinya mulia. Oh,
kecil betul. Apa memang gambar ini kecil atau karena lapar nampak kecil? Jadi Al-Quran itu turunnya 2 kali. Quran fi lauhim mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun. Letaknya di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz ini turun ke Baitul Izzah, itu yang turun sekaligus. Penggunaan katanya anzalna. Kalau dia yang turun berangsur-angsur, nazzalna. Nazzalahu, anzala dengan nazzala, turun sekaligus 114 surat. Anzala, turun berangsur-angsur. Nazzala, makanya dalam Quran itu ada 2 kata yang dipakai. 114 surat, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Pak Ustaz, ini saya baca dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulannya turun Al-Quran. Kalau begitu di bulan yang lain Quran tak turun. Turun. Lalu ini apa maknanya? Yang turun sekaligus itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad turunnya berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ramadan dan di luar Ramadan. Pertama kali turun Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus Nabi pun kedinginan, menggigil. Pulang dia ke rumah. Datang Khadijah menyelimutinya. Ketika dia sedang berselimut, turun ayat, Ya ayyuhal muddassir, hai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, berilah peringatan. Yang mau diperingati ini siapa? Turun ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada kerabat-kerabat dekat. Lalu dikumpulkannya kerabat-kerabat dekatnya di bawah bukit Sofa. Pakciknya, makciknya, pamannya semua kumpul. Setelah itu lalu dia tanya, seandainya aku katakan di belakang bukit ini ada pasukan musuh yang mau menyerang, apa kalian percaya? Semua mengatakan kami percaya. Seandainya aku katakan bahwa aku sudah dapat wahyu dan aku adalah Rasul, apakah kalian percaya? Waktu itu apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Alihadza jama'tana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Waktu itu turunlah tabbat syada Abi Lahab. Jamaah mikir, tadi katanya pertama turun Iqra, habis itu ya ayyuhal muddatsir, habis itu wa anzir ashiratakal aqrabin, habis itu tabbat yada. Kenapa Quran yang ada di Masjid Al-Mubarak ini pertama Al-Fatihah, habis itu Al-Baqarah, habis itu Ali Imran, habis itu An-Nisa? Kok bisa beda? Di sini letak ceritanya. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah. Dari Baitul Izzah ke Nabi, itulah yang turunnya. Tiba-tiba melompat kemari, tiba-tiba ke juz 30, tiba-tiba ke juz 15, tiba-tiba. Urutan turunnya kacau balau, tapi sebelum Nabi meninggal, sudah ada di kepala Nabi menurut susunan sebagaimana turunnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Karena pelik, ribet, jelimet, sulit, maka saya buat gambar. Saya ulang 2 kali sudah. Tak juga masuk. Memang kalau tak ada aqua susah kita menangkap.
Kapan turunnya Al-Quran itu? Proses turunnya sudah melihatnya dari bawah. Ada 350 malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh barakah. Waktu 24 jam. Ada siang, nahar. Ada malam, lailah. Nahar, lailah. Turunnya itu siang apa malam? Turunnya malam. Lailah, malam. Satu malam itu ada 350 malam satu tahun. Malam yang mana? Dipersempit lagi. Mengkerucut. Persempit. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Malam-malam Ramadan. Dengan turunnya ayat Syahrul Ramadan, tereliminasilah 11 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hanya 30 atau 29 malam. Dipersempit lagi, mengkerucut menjadi taharru lailatul qadri fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar 10 terakhir. Habis, finish. 350 menyempit menjadi 30, mengecil menjadi 10. Sekarang mengecil lagi menjadi 6. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Kenapa tak Ustaz gambar? Tak tahu saya hari ini. Tinggal 6 malam saja lagi. Malam Senin nanti malam, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Habis. Malam Ahad, Allahu Akbar, Allah. Habis, tak ada Lailatul Qadar. Yang ada Lailatul Bakar. Membakar kuih. Mengerucut sedikit. Makanya malam-malam ini manfaatkan i'tikaf. Saya malam 21 Masjid Raudhatus Shalihin, malam 22 Masjid Al-Ukhuwah Garuda Sakti. Tadi malam di Perawang. Kami ini langsung dari Perawang ini. Malam ini tak pernah ingat tadi mana jadwal. Tapi sudah diupload di FB fanpage. Malam takdir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa artinya malam takdir? Karena pada malam itu ditetapkan takdir untuk 1 tahun yang akan datang. Itu pada malam takdir. Makanya tiap malam berdoa. Wah, sudah lewat 4 malam Pak Ustaz, gimana ini? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku. Doa-doa saja. Mestinya judul ini dibahas malam 20 masuk 21. Tapi ya tak apa-apa. 6 malam lagi kita berharap andai tak dapat, tetap dapat ilmunya. Imam Mujahid mengatakan makna Lailatul Qadar, malam itu takdir. Maka berdoa, ya Allah, Kau berikanlah takdir-takdir terbaikku pada tahun yang akan datang. Bagi yang belum punya anak, ya Allah takdirkanlah, tulis di Lauhil Mahfuz punya anak yang soleh, solihah. Yang sudah punya anak belum sekolah, maulah anak ini sekolah, cerdas otaknya menangkap. Yang masih lajang, berikanlah jodoh yang soleh, mau menikah, soleh, solihah. Yang sudah menikah, berikanlah supaya bisa menikah sekali lagi. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah aja. Makanya dalam Quran disebut fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Segala ketetapan setahun akan datang itu pada malam Lailatul Qadar. Surat Ad-Dukhan 444. Bahan ini boleh dikopi nanti. Ada makna yang lain. Makna kedua, Lailatul Qadar artinya malam yang penuh dengan kemuliaan.
Disebut malam qadar karena kemuliaan di dalamnya, balasan pahala yang berlipat ganda. Mulia malamnya, mulia yang mengisinya, ikut mulia menumpang tuah. Apa maksud menumpang tuah? Dia mulia. Kalau kita mengisinya, kita ikut menjadi mulia. Jadi kami pulang dari Duri. Macet. Tiba-tiba lewatlah mobil plat merah rombongan gubernur. Lewat. Kami pun menumpang dari belakang. Dia kencang, kami pun kencang. Masuk dia ke Chevron, kami pun masuk juga. Itu namanya menumpang Lailatul Qadar. Kalau menumpang gubernur aja bisa begitu, apalagi menumpang Lailatul Qadar. Jadi bisa kita ikut mulia dengan ikut beramal di malam itu. Kita tak mulia, tapi dengan menumpang amal Lailatul Qadar itu ikut kita menjadi mulia. Yang ketiga, malam yang sempit. Kenapa malam itu disebut malam sempit? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang sempit. Disebut malam sempit karena malaikat turun ke bumi, seakan-akan bumi sempit karena dipenuhi malaikat. Malaikat itu tidak fisik. Ini fisik, ini fisik. Maka fisik ketemu fisik, sempit dia. Masjid ini terasa sempit, kenapa? Karena banyak orang fisik bersentuhan. Malaikat tidak fisik, malaikat cahaya. Kalau dikumpul banyak lampu, maka ruangan ini tidak menjadi sempit karena lampu. Andai malaikat itu fisik, maka pasti dunia ini sempit saking banyaknya malaikat yang turun. Makanya pagi Lailatul Qadar cahaya matahari redup. Kenapa redup? Saking banyaknya cahaya malaikat yang terang benderang menyebabkan kalah cahaya matahari. Ketika saya sampaikan tentang ciri Lailatul Qadar matahari redup, jamaah banyak bertanya-tanya. Ustaz, dulu 2 tahun yang lalu, kenapa setiap pagi nampak redup? Apakah karena malaikat tiap pagi? Itu karena asap. Kita nampak redup. Nah, jadi yang tanda-tanda fisik itu banyak yang tak bisa dipakai di tempat kita dulu beberapa tahun yang lalu. Ini kata Imam Asy-Syaukani. Nama tafsirnya Tafsir Fathul Qadir. Lengkap referensinya insyaallah. Mengapa Allah memberikan Lailatul Qadar? Ini jawabannya. Jangan ditengok berkunang-kunang. Tafsir Quranil Azim Ibnu Katsir. Suatu ketika Rasul menyebut tentang 4 orang Bani Israel. Umurnya 80 tahun. Tak pernah buat maksiat walau sekedip mata. Ayub, Zakaria, Hazkiel, Yusha bin Nun. Ayub, Zakaria, Hazkiel, Yusha bin Nun. Keempat-empat ini ada dalam kitab Old Testament, Perjanjian Lama. Ayub, Nabi Ayub, Zakaria, Nabi Zakaria. Yang 2 ini tak Nabi tapi orang soleh. Hezkiel, mereka sebut dalam perjanjian lama Hezkiel. Yusha bin Nun, mereka sebut Yusha, Joshua. Yang ikannya di obo-obo. Musa. Ketika Musa meninggal di gurun pasir Sinai, habis dia turun dari Bukit Tursina, turun bawa 10 Commandment, habis itu dia meninggal. Perjalanannya dilanjutkan oleh Joshua, Yusha bin Nun. Nabi Musa tak sampai ke Palestina. Ini orang umurnya 80, malam ibadah, siang ibadah, malam ibadah, siang jihad, tak pernah buat dosa. Mendengar cerita Ayub, Zakaria, Hezkiel dengan Yusha, tertunduk sahabat-sahabat Nabi, nunduk semua. Kenapa tunduk? Sedih. Mereka umurnya 80, kami tak sampai. Kata Nabi, umur umatku cuma 60, 70. Itu pun malamnya tidur, siangnya tak ada ibadah. Mendengar itu tertunduk. Jamaah kalau tertunduk itu berarti kajinya sudah masuk.
Maka menengok sahabat yang tertunduk sedih itu, kata Jibril, "Hai Muhammad, umatmu kagum terhadap ibadah mereka selama 80 tahun. Mereka tak pernah melawah Allah walaupun hanya sekedip mata. Sungguh umatmu lebih hebat daripada Ayub, Zakaria, Hezkiel, dan Yusha." Kenapa? Karena ada satu malam yang diberikan mengalahkan yang 4 orang tadi. Itulah dia malam qadar. Semalam saja dapat kita kalah Ayub, Zakaria, Hezkiel, dan Yusha. Bagaimana kalau tiap tahun dapat Lailatul Qadar? 125. Umur Ibrahim 175. Umur Nuh 950. Kecil kita ini. Tidak. Karena kalau kita dapat Lailatul Qadar 10 tahun, kalah Musa, kalah Ibrahim. Tinggal lagi menandingi Nuh. Nuh 950 sama Adam. 950. Bayangkan kalau bapak ibu umurnya 950. Berapa kali ganti KTP itu. Ini Pak Ustadz, kenapa kita ini yang terakhir umur paling pendek kok bisa ibadahnya paling banyak? Sholat berjamaah 27. Ngitungnya jangan sekali. Sholat berjamaah 27. Siapa yang istiqomah sholat berjamaah setahun, umurnya bertambah 27 tahun. 10 tahun 270. 270 umurnya bertambah. Lailatul Qadar 80, 800. Nah, jadi gitu ngitungnya. Jangan heran nanti yang pertama kali dihisab umat Muhammad, yang pertama kali masuk surga umat Muhammad. Dan amalnya sedikit, tapi umat Muhammad ini umat yang smart, cerdas. HP kecil, smartphone. Kecil-kecil cabai rawit, cabai besar paprika, tak pedas. Kita ini kecil, tapi luar biasa. Mengapa Allah rahasiakan Lailatul Qadar? Satu, sebagai ujian. Allah mau melihat umat ini diuji. Banyak orang diuji dengan sabar, diuji dengan mati, sabar dia. Diuji dengan sakit, sabar dia. Diuji dengan hilang, sabar dia. Diuji dengan kebakaran, sabar dia. Tapi diuji dengan Lailatul Qadar, dia tak sabar. Mana buktinya? Mau ada mau tidak. Ada sebagian jamaah mencari Lailatul Qadar. Malam 21 di An-Nur ramai. Malam 22 sunyi. Malam 23 ramai. Nah, ini orang-orang yang diuji dengan Lailatul Qadar. Malam 27 puncaknya. Dihitung oleh almarhum Pak Zulkifli R dulu, dibuatnya tanda tangan. Yang tanda tangan saja 2000. Lain yang tak tanda tangan, yang masuk dari pintu depan, yang di belakang yang malas tanda tangan. 2000, malam 27. Malam 29 agak kurang. Malam Idul Fitri tinggal pemain inti. Tak lulus ujian. Lailatul Qadar sebagai ujian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala? Agar manusia senantiasa berharap. Allah rahasiakan taubat nasuha. Tak ada orang tahu siapa diterima taubatnya. Allah rahasiakan haji mabrur. Tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan salat wusta supaya kita senantiasa berharap. Allah rahasiakan haji mabrur supaya kita senantiasa berharap. Allah rahasiakan Lailatul Qadar supaya senantiasa berharap. Bayangkan kalau di antara bapak sudah dapat stempel, sudah dapat Lailatul Qadar. Saya yakin tak ada lagi malam-malam orang. Sedang belum dapat aja udah banyak masjid kosong. Apalagi udah dapat. Menjadi kejutan bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu sama dengan yang tak beriman, suka kejutan. Makanya anak-anak muda kan kalau hari ulang tahunnya dikasih kejutan. Dipukulkan telur ayam ke kepalanya, dikasih tepung, disiramkan soda, diikatkan di batang listrik, korslet, mati kontan. Berita terakhir di internet. Kejutan itu surprise. Surprise ulang tahun, dia pun kejang-kejang. Oh, tengok terkejut, sampai mati. Ada kabel telanjang di bawah.
Nah, orang beriman itu begitu juga, dikasih kejutan dia. Kau kukejutkan malam ini dengan suatu ibadah. Nih dia, Lailatul Qadar. Inti Lailatul Qadar itu apa? Saya tak mau setelah lewat kajian Lailatul Qadar, tiba-tiba nanti saya diadukan ada yang update status, aku sudah berjumpa Lailatul Qadar. Inti Lailatul Qadar perubahan. Sebelum Lailatul Qadar mualasnya salat berjamaah. Begitu setelah Ramadan 15 menit menjelang azan sudah duduk lembut hati. Itu Lailatul Qadar. Sebelum ini keras, tak mau dengar cakap orang, cakap dia aja. Setelah Lailatul Qadar lembut hatinya. Sebelum ini pelit minta ampun. Bapak tu Pak Ustaz, sedekahnya berat. Setelah Lailatul Qadar, alhamdulillah Pak Ustaz, setiap kami minta santunan keluarlah berapa? 5.000 perak. Ada perubahan. Laisal idu liman labisa jadid wa innamal idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukan yang pakai baju baru. Hari raya adalah yang taatnya bertambah. Bertambah tahajud malamnya, bertambah sedekahnya, bertambah solat-solat sunatnya, bertambah khataman Qur'annya. Perubahan. Kalau berubah kita ada betul. Kalau tidak, mudah-mudahan tahun depan berjumpa lagi. Begitu cara berpikirnya. Kalau tidak, maka na'udzubillah. Salah dengar, salah pandang, salah baca, salah kaji, salah pikir, salah cakap, salah buat. Kalau ada orang salah berbuat, mundur ke belakang. Karena salah berpikir. Salah pikir dari mana? Salah dengar, salah baca, salah ngaji. Ambo tadi malam dapat Lailatul Qadar Pak Ustaz. Apa tandanya? Waktu kutuangkan air, beku Pak Ustaz. Tak bisa keluar. Buka ceret, beku. Rupanya malam tu bininya membersihkan kulkas. Ada air ceret, beku lah dia. Kan itu tanda Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu ada perubahan dalam diri. Mereka berubah. Semua berubah setelah melewati ayam yang sebelumnya ayam mengeluarkan telur ayam lalu berubah menjadi anak ayam. Yang sebelumnya ular begitu melewati proses mengelupas kulitnya muncul kulit yang baru. Ular sawah bangga dengan kulit baru. Kepompong merubah menjadi kupu-kupu. Ada lagunya itu. Persahabatan seperti kepompong, dari ulat menjadi kupu-kupu. Saya karena masjid tak mau saya nyanyikan. Nah, manusia ini berubah jadi apa? Apa jadi satria baja hitam? Ayam berubah ayam. Ular berubah kulit baru. Kepompong berubah kupu-kupu. Kita berubah menjadi la'allakum tattaqun. Takut kepada Allah. Itulah buah Lailatul Qadar. Dia bukan bentuk physically, tampak, tidak. Takut. Ada rasa takut dalam. Tadi Pak Ustaz, kami main-main ke mall SKA. Terus ada ibu-ibu cantik, norak. Terus dilemparnya kertas sama saya. Kau buka kertas? Iya, nomor HP-nya. Itu Tante Girang itu. Terus mana? Saya campakkan Pak Ustaz, takut saya sama Allah. Itu zaman dulu anak muda itu disebut kau orang yang bertakwa. Zaman sekarang kalau ada anak muda cerita gitu, ente bodoh, goblok, kenapa dibuang? Jarang-jarang orang dapat macam itu. Di lantai berapa tadi? Ayo kita cari kertasnya. Kalau ada bapak-bapak keluar dari perusahaan, saya ambil pensiun dini Pak Ustaz. Kenapa? Sejak diajak saya korupsi 3M disikut saya kena tak mau. Akhirnya saya pikir tak ada gunanya lagi, saya keluar. Zaman dulu orang ini disebut takwa. Kau orang yang takwa, takut sama Allah. Sekarang kalau ada orang begini, dia bilang kaulah orang paling goblok, paling bodoh. Kenapa keluar? Ini haram. 3 miliar haram. Keluarkan aja 2,5%, kan halal itu. Tahu pula dia cara menghalalkan.
3M bro. Keluarkan 50 juta, pergi umroh, nangis pintu Ka'bah. Selesai. Labbaik Allah. Selesai. Orang sekarang sudah tahu cara menghalalkan yang haram. Lailatul Qadar menanamkan rasa takut. Di set upnya rasa takut dalam takut kepada Allah SWT. Semua ibadah dalam Islam itu ada tujuannya. Yang diundang, yang pernah diundang, undangan visi misi. Yang diundang, ya ayyuhalladzina amanu. Yang pernah diundang, kutiba alaikumussyam kama kutiba, kama sebagaimana, bukan kemana. Sebagaimana orang dulu pernah diundang. Hai masyarakat Riau andalan pulp and paper. Siapa yang diundang? RAPP. Yang pernah diundang, kalian diundang sebagaimana pegawai yang dulu pernah diundang. Tujuan undangan ini untuk apa? La'allakum tattaqun. Semua ibadah itu jangan sampai kita mutar di tempat yang sama. Ibadah dalam Islam ada tujuannya. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan rafas seksual, wala fusuk jangan fasik, wala jidal jangan cakap kasar, kelahi, sumpah serapah, caci maki. Puasa puncaknya, la'allakum tattaqun. Dengan itu kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid Taqwa. Tersinggung orang RAPP, Masjid Taqwa. Baju Taqwa. Program BJ Habibie, Imtak Iman Taqwa, Iptek ilmu pengetahuan teknologi. Apakah itu yang dimaksud Taqwa itu? Masjid Taqwa, baju Taqwa. Ibu bertuah nama suaminya Muhammad Taqwa. Mohon maaf Pak Taqwa. Anggota DPR pusat dari PAN AM Taqwa. Apakah itu? Itu doa semua. Dibuat nama Masjid Taqwa supaya yang sholat di situ Taqwa. Pakai baju apa? Baju koko, baju Taqwa. Kalaulah Taqwa itu di baju murah sekali. Program bukan. Dia takut yang tersemat di dalam hati manusia. Takwa itu kata Imam Al-Qushairi terbagi kepada 4. Yang pertama tawadhu, rendah hati. Dulu sombong, kalau ngomong dia aja, tinggi aja setelannya. Saya kalau sudah ngomong sama orang yang ngomongnya tinggi tak sanggup saya. 120 terus gasnya. Kita naik kap 70. Apa tak batuk-batuk kita. Qanaah. Ta tawadu, qanaah, merasa cukup. Sikut kiri, sikut kanan, cap gayung, cedok sana, cedok sini, cap tupai, lompat sana, lompat sini. Tak selesai dunia ini. Apa yang mau dikejar? Qanaah, cukup. Wara, menjaga diri dari yang subhan. Ya, yakin, yakinnya kuat. Ciri orang dapat Lailatul Qadar, rendah hati, merasa cukup. Menjaga diri dari syubhat, keyakinannya kuat. Orang yang tak yakin, tinggal di tempat orang yang yakin, maka dia lama-lama bisa jadi yakin, menengok keyakinan orang. Orang yang setengah yakin, tinggal di tempat orang yang tak yakin, dia bisa goyang juga, menjadi tak yakin. Ini cerita, maka dekatkanlah diri bersama orang-orang yakin. Menurut Imam Nawawi, beda iman sama takwa. Yang dipanggil ya ayyuhallazina amanu. Tujuannya la'allakum tattaqun. Apa hubungan amanu sama taktakun? Iman itu percaya bahwa ada penyakit. Takut itu mengikuti saran tabib.
Kata Imam Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani artinya Banten, karena dia orang Banten. Kalau Al-Kulimi orang Kulim. Orang Bantani. Pak, diambilnya balon kecil yang warna hitam tuh. Oh, ini tensinya tinggi nih Pak. 180 per 150. Ibu, Bapak percaya sama dokter itu? Percaya itu namanya iman. Aku beriman kepada engkau dokter. Percaya. Setelah itu dia kasih, Bapak jangan jauh-jauh dari rumah. Kenapa? Kalau jauh nanti ngurus jenazahnya payah. Jangan makan daging kambing, kolesterol, nanti tersumbat, pecah pembuluh darah. Jangan ini, harus makan buah, rajin olahraga. Percaya dengan cakap dia, namanya iman. Tunjuk larang, tunjuk ajarnya, namanya takwa. Iman tak bermakna kalau tak ada takwa. Dikasihnya resep, ini pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, pergi ke apotik, balik dari apotik, sesumpit obat. Dimakan obat, bulan depan cek apa lagi Pak? Ya, bulan depan cek lagi, tak berkurang. Bapak nampaknya istiqomah nih. Kenapa? Tetap 180 juga. Kenapa dia tak turun? Imannya ada, takwanya tak ada. Bapak makan kambing, Bapak makan buah, iya. Rajin olahraga, iya. Loh, kok tiba-tiba kok ini tidak turun ya? Rupanya tetap dia makan kambing, tetap makan itu. Tak diikutnya tunjuk ajar. Orang yang berpuasa diikutnya itu semua. Jangan makan. Ya, sudah jam 10 tak ada makan. Imsak genggam. Biasanya jam segini udah macam-macam masuk, nasi uduk, ayam penyet, ayam patah, ayam sungsang, ayam mati masuk. Tahan mata, tunduk. Alah Ustaz Somad dan mata nunduk dari tadi nengok juga. Takkan saya ceramah Assalamualaikum warahmatullahi. Itu nengok. Cuman saya udah sebulan ini tak ada ke mall. Tak ada. Singgah ke mall tak ada. Itu ada mall yang baru Carrefour tak ada singgah. Takut apa? Mata ni dah rusak. Malam Pak Ustaz, malam ceramah pula. Tak ada. Paling pun nengok sikit lah kan. Telinga, tahan telinga, tahan mata. Maka orang ini sedang percaya. Percaya kau Allah tu ada. Aku percaya Allah tu ada. I believe. Aku yakin. Aku percaya. Apakah kau ikut? Ya. Kata dia tahan lidah tahan. Biasanya kalau sudah siang, di bulan puasa ini, Bu, kabarnya anak si Anu sudah meninggal tanpa suara. Kata Ustaz, nanti habis maghrib kita lanjutkan. Nah, maka orang yang dapat Lailatul Qadar itu konek antara iman dengan takwa. Kalau ada orang mengaku sudah jumpa aku tadi malam, kakek-kakek datang pakai jubah putih semua, nampaknya aku, dan kata dia, kau sudah kukasih Lailatul Qadar. Tapi sikit pun ini bahan-bahan ini untuk mendeteksi diri kita. Jangan jadikan untuk mengukur diri orang. Biasanya orang kalau sudah dapat meteran, yang diukurnya diri dia atau diri orang? Orang. Begitu dapat meteran langsung ukur. Ente tak sampai 170. Maka pasangkan ke diri kita, ternyata aku belum dapat Lailatul Qadar. Lebih baik merasa belum dapat sehingga terus berharap daripada merasa sudah dapat lalu enjoy dan santai. Lebih baik merasa penghuni neraka menetes air mata daripada merasa penghuni surga lalu orang lain penghuni neraka. Kalau nampak anak kecil, oh lah anakku, kau belum ada dosa nak, aku sudah banyak dosa. Salaman saya sama bapak sudah tua pak, bapak amal bapak sudah banyak, aku belum ada. Jumpa orang kafir, kau kalau dapat hidayah masuk Islam, amal kau dari nol. Tapi jangan bilang kuat-kuat sama dia, marah dia.
Kafir, amal kau benar. Ngamuk dia. Kau kalau dikasih Allah hidayah, amalmu dari nol. Di dunia ini yang amalnya ulang dari nol cuma 2 saja. Kafir yang masuk Islam sama pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Gitu. Lain daripada itu tak ada. Ramadan mengajarkan kita takwa. Merasakan kehadiran Allah. Semua orang tahu pada Allah. Semua orang Islam ini tahu pada Allah, tapi merasakan Allah hadir dalam hidupnya kapan? Inilah. Itu kamar mandi masjid cantik. Masuk kamar mandi, tutup kunci. Mana ada orang tahu kita mau buat apa di dalam? Hidupkan air, ambil agak 2-3 teguk. Siapa tahu? Jangankan 2-3 teguk, masukkan kepala ke bak. Begitu mau keluar, keringkan bibir. Sudah keringkan, miringkan kepala. Buat gaya-gaya macam mau mati. Mana orang tahu? Tapi di dalam itu kita merasakan kehadiran Allah. Rasa takut merusak amal, takut cakap, takut mendengar, takut menengok, takut tanda tangan, takut itu, takut ini. Semuanya rasa harap mendapatkan balasan. Allahumma laka sumtu. Menjelang berbuka waktu paling afdal. Dari azan subuh sampai berbuka, yang paling afdal adalah menjelang berbuka. Makanya jam 6 sore jangan lagi keluar rumah. Ini jam 6 sore, ambil motor. Abang mau kemana kata istrinya? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Putar kiri, putar kanan, belok kiri, belok kanan, tak tentu arah. Tengok jam, tak bergerak pula jam. Begitu azan maghrib berkumandang, dia pun pulang ke rumah membawa harta rampasan perang. Kolak 3 bungkus, cendol, itu, ini, salalawa. Lengkap semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan 2 teguk air, masuk ke rumah. Tengoklah bang, tengok berserak. Iya ya. Besok jangan ulang lagi. Yalah, tak usah kita ulang lagi. Udah 22 petang dah ulang. Itulah orang lupa. 4, merasa selalu diawasi Allah. Parkir ini diawasi kamera CCTV. Saya menengok kameranya tak yakin saya hidup. Tengok belakang betul kabel dari gigit tikus. Tapi pernah motor hilang di sini? Enggak Pak. Kenapa? Itu kami buat awasi CCTV. Rupanya maling-maling itu takut juga ditakut-takuti. Padahal tak hidup, nakut-nakuti. Perlu di depan rumah bapak ibu buat. Rumah ini diawasi CCTV. Pasang situ senter-senter rusak. Tapi yang paling penting adalah rumah ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum pernah lagi. Bapak ibu pernah tak ketemu stiker gini? Belum. Coba buat nanti. Masjid ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kami buat Pak Ustaz, kotak wakaf 3 hilang dah. Coba adakan tes, buat 2 lokal, sama-sama ada kamera tapi tersembunyi. Yang satu pakai stiker, yang satu tak ada stiker. Lokal ini diawasi CCTV. Yang satu tak ada, tapi dua-duanya ada. Kita mau nengok respon anak-anak gimana. Saya yakin lokal yang dibuat diawasi, anak-anak itu tenang. Takut, karena dia anggap guru kepala sekolah sedang nengok. Lokal yang ini, macam suasana Irak-Iran dalam berperang. Kenapa? Orang takut karena diawasi guru. Di Ramadan itu orang diawasi siapa? Yang mengawasi dia, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Siang itu berefek ke malam. Malam itu dampak daripada siang. Maka Ramadan tak bisa dipisahkan. Lailatul Qadar kan malam. Ngapain kita urus siang? Siang berbuah ke malam. Menjaga diri dari semua larangan. Balasan bagi orang yang bertakwa. Tak tanggung-tanggung yang diberikan Allah balasan kalau kita bertakwa.
Lailatul Qadar itu sub bagian dari balasannya. Saya mau memposisikan di mana letak Lailatul Qadar itu. Bagian, bukan bagian total, sub bagiannya. Walau annahum amanu wattaqau. Kalau orang itu takut sama Allah, apa balasannya? Lamasubatum min indillah, akan diberi balasan berlipat ganda. Apa yang dimaksud lipat ganda? Itulah dia Lailatul Qadar. 80 tahun itu. Apakah hanya cuma sebatas itu? Tidak. Kama salih habbah, satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 100. Satu tumbuh 7, dalam 7 ada 100, 700. Tapi ada yang lebih hebat lagi, 83 tahun. Syaratnya takwa. Takwa. Takwa menutupi dosa masa lalu. Siapa yang tak berdosa? Walau amanu, kalau kalian takut sama Allah, lakaffarna anhum sayyiatihim, kami tutupi dosa-dosamu yang lalu. Pak Ustaz, saya ini bergelimang dosa Pak Ustaz, baru sekarang aja ngaji Pak Ustaz, aku percaya. Dari mana Ustaz tahu? Kulihat dari raut wajahmu, nampak sisa-sisa dosa. Tertulis di sini, lapendos, lelaki penuh dosa. Jadi bagaimana ini Pak Ustaz? Kau takut sama Allah, Allah menghapuskan dosa. Ayatnya Al-Maidah 65. Kafarna, kami tutupi kesalahan-kesalahan. Kafar dari bahasa Arab, kafar dari bahasa Inggris, cover, menutup. Tutup. Kenapa kita berani menghadap? Karena tertutup. Ustaz Somad berani ceramah ini kenapa? Karena tertutup. Tutup. Wawan itu bersorban kemarin. Kemarin subuh Sabtu pakai sorban. Pas turun ke belakang, pinjamlah sorban, saya mau foto. Ini tak bagus. Sebentar aja, tolonglah pinjam sorban, saya mau foto. Belakangan baru tahu, saya gundul Pak Ustaz. Tapi karena tak ada orang, pakailah Pak Ustaz. Orang menutupi, ditutup semua. Tutup. Bagaimana mau menghadap Allah Subhanahu wa taala tak tutup? Yauma tublas sarair. Pada hari itu semua rahasia disingkap, dibukakan Allah. Syaratnya takwa. Nih, apa balasan Allah? Al-A'raf 96. Walau anna 'alal qura amanu wattaqau. Kalau orang itu takut, la fatahna 'alaihim barakat. Kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari langit turun hujan, tumbuh tanaman, anggur, kurma, delima. Dari bumi keluar minyak. Digali mereka minyak di Makkah. Mau nyari sumur, keluar minyak kualitas tinggi, tak perlu disedot. Tempat kita sedot pipa, baru keluar minyak. Di Makkah tak perlu disedot, memancar minyak kualitas tinggi dunia. Kenapa? Takwa. Mereka mau cari air, keluar minyak. Kita sengaja mau cari minyak, keluar lumpur lapindo, tak kering-kering. Gara-gara dibor inul 2 tahun. Keluar lumpur, dibuat tembok tak mempan, rel kereta api tenggelam, jalan tol tenggelam. Sekarang kabarnya di tengah air itu keluar pula buaya air asin. Entah dari mana datangnya. Disumbat pakai beton-beton besar, lubang itu tak mempan, muncul keluar. Allah berkehendak. Juga lagi dosa. Akan kutimpakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Mendapat ilmu dari Allah, ladunniya. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah mengajarkan kalian ilmu. Orang sekarang kuliah S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, habis itu postdoktoral, habis itu profesor, apa pun tidak tahu. Mati laptop, hilang ilmu.
Orang dulu belajar sekejap saja, tapi bisa dia menulis tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari 24 jilid, 1 meter panjang tafsir. Menulis tafsir tanpa laptop, tanpa Google. Bisa dia ngomong berjam-jam. Ustaz Somad nih, kalau mati nih, hilanglah ilmu. Jangankan mati, agak terang aja silau udah tak nampak. Wattaqullah, takutlah kau kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan ilmu. Dibukakannya hijab-hijab, sehingga tak ada lagi yang penghalang antara kau dengan ilmu. Mengalir saja keluarnya. Begitulah ulama-ulama dulu. Bagaimana Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin, kitab yang paling mengagungkan tentang tazkiyatun nafs, pensucian hati. Sudahkah kita berubah? Lailatul Qadar berubah. Kita lihat 11 bulan yang akan datang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah dirinya sendiri. Ar-Ra'd 11. Robahlah dengan banyak-banyak salat sunat, robahlah dengan banyak-banyak baca Quran, robahlah dengan banyak-banyak zikir. 3. Anis, coblos nomor 3. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Malam-malam yang sisa 6 malam lagi, apa kami sini Pak Ustaz? Perbanyak solat-solat sunat. Solat sunat yang pertama, solat sunat wudhu. Bangun malam, ambil air wudhu. Jangan nasi memikirkan nasi wudhu. Sunat wudhu. Usolli, bagi yang Perti dan NU, usolli sunnatal wudhu. Bagi Muhammadiyah, gak pakai usolli. Allahu Akbar. Terus dipermasalahkan usolli ini, niat itu letaknya di dalam hati. Kalau dia tidak was-was, sudah ada dalam hati, cukup Allahu Akbar. Tapi yang orangnya suka ragu-ragu, lafaz usolli sunnatal wudhu. Karena kalau tak pakai usolli, dia orangnya was-was. Allahu Akbar. Salat tarawih apa salat? Kalau usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Selesai. Habis itu apa lagi?